Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-96, 97, 98 dan 99 dari surah Yunus, yaitu yang menerangkan bahwasanya kekufuran atau keimanan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menetapkan kekufuran atau keimanan pada seseorang itu. Ada orang yang kafir tetap dalam kekufuran, ada orang yang beriman kemudian wafat dalam keadaan beriman. Ketetapan kekufuran dan keimanan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan tentang manusia apa yang dijalani oleh manusia selama hidup di dunia. Allah telah menetapkannya sejak zaman azali lagi. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan sudah ditulis tentang takdir, maqadir al-khalaiq, yaitu takdir-takdir makhluk yang ada di alam semesta ini sudah ditulis di 50.000 sana, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi siapa yang beriman, siapa yang kafir kemudian mendapat hidayah, beriman kemudian wafat dalam keadaan beriman, siapa yang beriman kemudian dia murtad, memilih kekufuran, mati di dalam kekufuran, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan tulisan pena itu pun sudah kering. Hanya saja yang ditulis itu tak diberitahukan kepada manusia. Tujuannya adalah supaya manusia menjalani ujian di dalam hidup. Allah bekalkan kepada manusia petunjuk. Di dalam petunjuk tersebut ada yang benar, ada yang salah. Maka manusia diberi kuasa memilih, pilih yang benar, beriman, atau pilih yang salah, kufur. Kalau memilih yang benar, beriman, berhasil dalam ujian. Memilih yang salah, kufur, gagal dalam ujian. Nah, inilah dia ujian di dalam hidup di dunia ini. Dan nanti ketika hidup di akhirat akan menerima balasan. Apabila memilih yang benar ketika di dunia diberikan balasan kebaikan. Apabila memilih yang salah ketika di dunia maka akan diberikan hukuman atau siksaan.
Nah, inilah dia kehidupan. Ada kehidupan dunia sebagai ujian, ada kehidupan akhirat sebagai balasan. Allah berkuasa di dunia, yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara alam semesta ini, dan juga nanti pada akhirnya yang akan menghancurkan alam semesta ini dengan kiamat. Kemudian Allah akan menciptakan lagi alam semesta yang baru, langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Maka Allah yang menciptakan langit dan bumi ini pada kali pertama mampu menciptakan untuk kali kedua, kali berikutnya ia mampu. Mengapa tidak? Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tak susah bagi Allah untuk melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kita jumpai di surah Yasin. Nah, yang berkaitan dengan pengajian kita lebih khusus adalah tentang ketetapan Allah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Yang beriman Allah mengetahui, yang kafir pun juga Allah telah mengetahui. Ketetapan kekufuran dan keimanan seseorang semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberitahukan kepada manusia karena kehidupan di dunia adalah sebagai ujian, Ini bisa dikaji lebih lanjut dalam pengajian rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Kita tidak membahaskan tentang qada dan qadar secara khusus, tidak. Yang kita kaji sekarang ini adalah ada orang-orang yang kafir. Siapa contohnya? Contohnya Fir'aun. Nah, ini cerita yang sebelum ini. Kafir sampai mati kafir. Ketika nyawa akan dicabut baru beriman. Nah, keimanan ketika itu tak ada gunanya, maka tak diterima keimanannya karena keimanan di waktu yang terlambat. Nah, ini sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Kalau mau beriman juga sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Innama tuqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya taubat seseorang itu diterima oleh Allah apabila nyawa belum sampai ke kerongkongan. Nah, ketika itu Fir'aun akan mati, nyawa sudah akan dicabut. Ketika itu barulah ia beriman. Amantu, sekarang saya baru beriman. Maka Allah jawab, al-an, sekarang kamu baru mau beriman? Qad asaita qab, kamu sudah melakukan kejahatan sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merusak sebelum ini. Sekarang kamu baru beriman. Nah, tak diterima keimanannya. Ia mati dalam kekufuran, ia hidup dalam kekufuran sampai mati ia dalam kekufuran. Ketetapan kekufuran ke atas Fir'aun itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, tapi tak diberitahukan kepada Fir'aun karena hidup ini sebagai ujian. Namun Nabi Musa telah diutus kepada Fir'aun untuk memberitahukan kebenaran kepadanya. Ini benar wahai Fir'aun, ini salah. Mentauhidkan Allah ini benar, menyekutukan Allah salah, sesat. Pilih mana? Fir'aun memilih juga kekufuran, kesesatan, menyekutukan Allah. Ketika siksaan menimpanya, baru ketika itu beriman. Maka Allah tak terima keimanannya. Itu ketetapan Allah. Jadi kekufuran yang diberlakukan ke atas Fir'aun itu adalah ketetapan Allah. Ada lagi satu cerita. Nah, ini yang akan kita sampaikan, yaitu kisah penduduk Ninawa atau Ninawi. Ninawa di Mosul. Mosul ini Irak, di Irak. Yaitu penduduk
yang merupakan kaum Nabi Yunus alaihi salam. Oh, jadi kisah berikutnya kisah Nabi Yunus. Sebelum ini kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tapi kaumnya ini tak mau menerima kebenaran, tak mau, enggan menerima kebenaran, tak mau beriman. Allah memberitahukan kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, beritahukan kepada kaummu, kalau kaummu itu tak juga mau beriman dalam masa 3 hari, dalam satu riwayat dalam masa 3 hari, maka akan mendapatkan siksaan, hukuman, akan dicelakakan, dibinasakan. Maka kaum itu pun menanti 1 hari tak juga beriman, sudah 2 hari tak juga beriman. Di hari yang ketiga, pada malam itu Nabi Yunus sudah tak ada lagi di negeri itu. Nabi Yunus sudah keluar dari negeri itu karena menganggap bahwasanya kaumnya itu tak mau beriman, maka pastilah siksaan akan diberlakukan. Sudah nampaknya tak berguna, tak berguna penyampaian dakwah selama ini kepada kaum ini. Sudahlah, tinggalkan saja kaum ini. Maka Nabi Yunus pergi naik ke atas kapal bahtera, pergi berlayar. Nah, kaum ini kehilangan Nabi Yunus pada malam itu. Mana Yunus? Kalau Nabi Yunus tak ada bersama kita malam ini, maka pastilah besok ini akan berlaku hukuman Allah ke atas kita. Maka besoknya itu mereka beramai-ramai bersama-sama bertaubat kepada Allah. Kemudian taubat mereka diterima. Mereka beriman, iman mereka bermanfaat, yaitu siksaan tidak ditetapkan ke atas mereka. Nah, ini ketetapan Allah juga. Sebelum ini cerita ketetapan Allah, yaitu Fir'aun tidak beriman sampai mati. Tapi kaum Nabi Yunus setelah diancam dengan hukuman akan dibinasakan, pada hari yang ketiga mereka beriman dengan sungguh-sungguh beriman, semua ke tanah lapang. Wanita-wanita ikut sekali, anak-anak ikut sekali, orang tua ikut sekali. Semua bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah. Mereka beriman sungguh-sungguh. Kemudian Allah angkat hukuman yang tadinya sudah dijanjikan akan ditimpakan ke atas mereka. Nah, mereka selamat. Jadi ini pun juga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kehendak Allah. Di sini Allah berkehendak, yaitu menetapkan kekufuran ke atas Fir'aun sampai mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga penduduk negeri Ninawa itu atau Ninawi itu beriman kepada Allah. Allah menetapkan keimanan ke atas mereka, dan itulah dia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah pendakwah yang bisa memastikan orang yang didakwah itu beriman atau tetap di dalam kekufuran mereka, tidak. Jadi kita ini yang mengikuti jejak para nabi dan rasul dalam menyampaikan kebenaran bukanlah yang menentukan seseorang itu tetap di dalam kekufuran atau mendapatkan keimanan. Tidak, yang menentukan adalah Allah. Lalu kita ini yang berusaha. Kita ini adalah yang berusaha. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita pelajari di 4 ayat, yaitu ayat yang ke-96 sampai 99 dari surah Yunus. Kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan secara harfiah. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Falawla kanat
qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah berfirman, innal ladzina haqqat alaihim, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang haqqat telah ditetapkan alaihim ke atas mereka kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu. Kalimat Tuhanmu, perkataan Tuhanmu, maknanya ketetapan Tuhanmu, ketentuan Tuhanmu. La yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Jadi kalau Allah sudah menetapkan mereka bukan dari kalangan orang-orang yang beriman, sejak zaman azali tidak ditetapkan sebagai orang-orang beriman, maka selama hidup di dunia tak akan mungkin beriman. Sesungguhnya orang-orang yang ditetapkan atas mereka perkataan Tuhanmu tidak akan beriman, yaitu yang ditetapkan kekufuran ke atas mereka, maka mereka tidak akan beriman. Meskipun umpamanya Nabi menyampaikan dakwah dan berharap mereka itu akan beriman, silakan saja berharap, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walau, dan kalaulah, seandainya ja'atuhum, datang kepada mereka atau didatangkan kepada mereka kullu ayatin, setiap ayat, ayat yaitu tanda kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah sebagai bukti kebenaran, hatta sehinggalah yarawul azabal alim, mereka melihat azab yang pedih. Nah, kalau didatangkan keterangan-keterangan yang jelas sebagai tanda kebenaran dari Allah, meskipun mereka mengetahuinya, tapi kalau mereka tidak beriman dan tidak mau beriman, maka mereka tidak akan beriman, sehinggalah merasakan atau melihat azab yang pedih seperti yang dialami oleh siapa sebelum ini? Ditenggelamkan dalam laut, baru ketika itu beriman. Seperti Fir'aun. Berikutnya lagi, falaula kanat qaryatun amanat, falaula, mengapa tidak ada kanat qaryatun, negeri atau kota, amanat, beriman, fanafa'aha imanuha, maka bermanfaat imannya. Karena banyak negeri-negeri pada masa dahulu, di negeri itu para nabi dan rasul menyampaikan kebenaran, tapi penduduk negeri tersebut tak mau beriman, maka dibinasakan. Maka banyak negeri-negeri yang sudah dibinasakan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, illa, kecuali kaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, yaitu kecuali negeri yang dihuni oleh kaum Nabi Yunus alaihi salam. Apa nama negerinya tadi? Ninawa, negeri Mosul. Mosul di Irak sekarang. Lamma amanu, ketika mereka itu beriman. Oh, berarti beriman mereka. Seperti yang kita ceritakan tadi. Kapan baru mereka beriman? Setelah diancamkan siksaan akan menimpa mereka. Setelah berapa hari? Setelah 3 hari. Maka kasyafna anhum, kami hilangkan dari mereka adzabal khizyi, azab yang menghinakan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, selamat dari siksaan. Wa matta'nahum, dan kami beri kesenangan kepada mereka ila hin, sampai waktu yang ditentukan.
Sampai waktu ditentukan sampai kapan? Nah, sampai dalam tafsir nanti disebutkan sampai mereka mati, mereka tetap dalam keadaan beriman. Nah, selamat mereka dari hukuman. Maka mengapa tidak ada negeri yang beriman lalu bermanfaat iman mereka kecuali negeri yang dihuni oleh kaum Nabi Yunus ketika mereka beriman, lalu kami mengangkat dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia ini, di kehidupan dunia ini, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Baik, ayat berikutnya lagi. Walau syaa rabbuka, walau dan seandainya, syaa menghendaki, rabbuka Tuhanmu, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, sungguh akan beriman siapa saja yang ada di bumi semuanya, kalau Allah menghendaki. Tapi Allah menghendaki semua yang ada di bumi beriman? Tidak, sebahagian saja yang beriman, dan banyak yang masih tetap di dalam kekufuran. Afa anta, maka apakah kamu di sini Nabi Muhammad, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Maka apakah kamu tukrihu, memaksa an-nasa, manusia, hatta sehingga yakunu mereka itu menjadi mukminin, beriman? Maka apakah kamu yang memaksa manusia sehingga mereka jadi beriman? Kamu tak punya kuasa wahai Muhammad untuk menentukan manusia itu beriman. Kamu hanya berusaha menyampaikan kebenaran, berharap mereka beriman. Ya boleh, silakan. Tetapi yang menentukan mereka beriman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Tuhanmu menghendaki akan beriman semua yang ada di bumi, maka apakah kamu memaksa manusia sehingga mereka menjadi beriman? Tidak, kamu hanya menyampaikan. Ini adalah hiburan bagi Rasul, bahwasanya kalau ada yang tidak mau menerima dakwah Rasul, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, maka seakan-akan melalui ayat ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu sedih wahai Muhammad, karena bukan salahmu mereka tidak beriman. Salah mereka karena memang mereka tak mau beriman. Dan mereka beriman atau tidak beriman itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah sedih. Jadi ayat ini hiburan bagi Rasul. Maka pada hari ini pun juga begitu. Kita kadang-kadang menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita, mungkin dari kalangan keluarga kita sendiri, bagaimana supaya beriman. Umpamanya ada salah seorang yang dari keluarga itu memeluk Islam, tapi ayah ibunya belum lagi memeluk Islam, maka dia berusaha supaya ayah ibunya itu menerima kebenaran. Tapi dah berpuluh tahun tak juga ayah ibunya itu mau menerima agama Islam, agama yang benar, agama yang diperakui di sisi Allah. Jangan sedih, sebab yang menentukan seseorang itu beriman adalah Allah. Berdoa ya berdoa, berusaha ya berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia yang akan kita pelajari, yaitu 4 ayat tentang kekufuran atau keimanan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan kekufuran atau keimanan seseorang itu semenjak zaman azali lagi. Itulah yang disebut dengan takdir yang telah Allah tetapkan, yaitu tulisan pena sudah kering, dan itulah yang akan berlaku sampai akhir zaman. Hanya saja tidak diberitahukan kepada manusia supaya menjadi ujian bagi manusia. Nah, supaya manusia itu
supaya manusia itu berhasil dalam ujian, maka Allah menurunkan bekal berupa petunjuk yang di dalam bekal itu diberitahukan dengan jelas. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tinggal manusia memilih yang benar, berhasil dalam ujian. Memilih yang salah, maka gagallah dalam ujian. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga kita memahami hakikat kenyataan yang berlaku di alam semesta ini, khususnya dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas mereka ketetapan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tak mau menerima kebenaran, maka mereka tetap dalam kekufuran. Mereka tidak beriman. Oh, berarti ada kata haqqat 'alaihim, ketetapan Allah. Oh, berarti semua yang berlaku di alam semesta ini, dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ibaratnya sekarang ini kita ini, yaitu melakoni apa yang sudah ada dalam skrip yang ditulis oleh pena. Allah memerintahkan pena untuk menulis, maka ditulislah si fulan lahir, kemudian lahir dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan beriman, sampai mati dalam keadaan beriman. Dan ditulis, oh, si fulan itu lahir dari orang tua, ayah ibu yang tidak beriman, tetapi ketika remaja dia mencari kebenaran, dia gunakan akal pikiran, dia berusaha sekuat tenaga mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Akhirnya dia mengetahui, dia mendapat petunjuk. Yang benar itu ia ikuti, kemudian dia memeluk Islam, maka berhasillah si fulan itu dalam menjalani ujian hidup. Semua sudah ditulis. Ini adalah ketetapan Allah. Termasuklah yang ditetapkan di atas kekufuran. Si fulan itu lahir dalam keadaan kufur karena dari ayah dan ibu yang tidak beriman, tetap dalam kekufuran, diberi akal, tapi akal disia-siakan. Kemudian diberitahukan kepadanya tentang kebenaran, kemudian alasan-alasan yang cukup terang, jelas, tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi tak juga mau menerima kebenaran, maka haqqat kalimatu rabbika, telah tetaplah ketetapan Allah ke atas orang tersebut, yaitu tetap ia di atas kekufuran. Allah yang menetapkannya di atas kekufuran. Perkataan Rabbuka, kalimatu rabbika, perkataan Tuhanmu. Tuhanmu di sini, mu di sini siapa yang dimaksudkan? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, telah ditetapkan ketetapan Tuhanmu ke atas orang-orang yang tak mau menerima kebenaran itu sebagai orang yang tidak beriman, hidup dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman. Itu adalah ketetapan Allah. Maka wahai Muhammad, jangan kamu sedih. Itu dia pesan dari ayat ini. Jangan kamu menyalahkan dirimu sendiri, karena kamu sudah berbuat dan sudah sungguh-sungguh di dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian tak juga mereka mau menerima kebenaran. Itu sudah ketetapan Allah. Itu mana ayatnya. Jadi ayat ini adalah sebagai hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau menghibur diri dengan apa? Sebaik-baik hiburan itu adalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini hiburan. Aduh, saya sekarang ini risau lah hati saya, gelisah lah. Aduh, sesak nafas saya, banyak beban lah. Aduh,
aduh derita, ini masalah tak terselesaikan lah, maka saya ingin berhibur. Bagaimana cara berhibur? Baca Al-Quran. Cari mana dia ayat Al-Quran, ayat-ayat yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita, yang menampakkan hakikat kehidupan bagi kita, sehingga oh ini dia hakikat kehidupan sebenarnya. Sebenarnya memang inilah dia yang mesti dijalani oleh setiap orang, yaitu Allah akan menguji seseorang dengan ujian yang bermacam-macam. Oh, sebenarnya dari ujian ini Allah menanti dari hamba-Nya, apakah hamba itu rela atas ketetapan Allah itu atau tidak. Apakah hamba itu sabar menjalani musibah itu atau tidak. Apakah hamba itu mau menjalin hubungan dengan Allah, berserah diri kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menyelesaikannya atau tidak. Oh, ini dia hakikat hidup yang sedang saya jalani. Hilang sudah beban. Itu hiburan. Jadi jangan salah mencari hiburan. Mencari hiburan ke tempat menyanyi-nyanyi. Salah mencari hiburan dengan meminum minuman keras supaya hilang ingatan akalnya. Salah. Hiburan itu adalah menerangkan hakikat hidup yang sedang kita jalani ini. Oh, ini rupanya hakikat hidup yang sedang saya jalani. Oh, bermakna saya mesti bersikap seperti ini di dalam hidup. Dia bisa menyikapi dengan benar persoalan yang sedang berlaku itu. Itulah dia hiburan yang sebenarnya. Maka Nabi SAW apabila muncul masalah yang membuat Rasulullah jadi terbeban, idza hazarahul amru shalla. Nabi kalau merasa terbeban, ada masalah yang muncul, maka Nabi akan segera salat. Nah, dengan salat terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hiburan salat. Isi salat itu apa? Isi salat itu membaca Al-Quran, isi salat mengagungkan Allah, isi salat memuji Allah, membesarkan Allah. Maka dengan demikian terjalin hubungan antara kita dengan Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman menjadi tenang hati mereka itu dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Ada 4 zikir. Ini adalah yang paling disukai oleh Rasul. Ahabbul kalam, yang 4 yang sangat disukai oleh Rasul perkataan, dan boleh memilih dari yang 4 yang mana yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, boleh pilih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, silahkan pilih. Oh, saya mau Allahu akbar dulu, boleh? Allahu akbar. Mau alhamdulillah dulu, boleh? Silakan. La ilaha illallah dulu, boleh. Keempat-empatnya didendangkan, dinyanyikan, boleh juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, didendang nih enak rasanya. Dan berdendanglah, nanti akan terasa nikmatnya berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apalagi di pertengahan malam antara kita dengan Allah saja ketika itu, wah, akan terasa nikmat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Apabila Allah menghendaki seseorang itu tidak akan beriman sampailah ia melihat azab yang pedih, maka tidak akan beriman meskipun melihat azab yang pedih sekalipun, kalau Allah berkehendak demikian. Kemudian apabila Allah berkehendak
berimannya nanti setelah melihat azab yang pedih, itu pun juga kehendak Allah. Tapi kalau ketika menjalani azab yang pedih itu, ketika itu sakratul maut berlaku, maka tak berguna juga iman ketika itu. Yaitu contohnya seperti Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan beri keimanan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sehinggalah mereka itu melihat azab yang pedih, sampai kepada azab yang pedih. Ketika itu baru beriman, maka imannya sia-sia. Mengapa beriman ketika itu? Karena Fir'aun mengetahui tak akan mungkin dia bisa lari dari siksa Allah. Mau lari kemana? Tenggelam di dasar laut. Mau lari kemana? Maka Fir'aun ketika itu sadar sesadar-sadarnya untuk selamat tidak ada jalan lain kecuali beriman. Tapi beriman ketika itu terlambat. Maka kalau mau beriman, sekarang ini beriman sebelum disiksa oleh Allah ketika sakratul maut tiba. Karena pada waktu sakratul maut tiba, bagi orang-orang yang tidak beriman, ia adalah siksaan. Karena ketika sakratul maut itu tiba, akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam neraka. Ini tempatmu nanti di dalam neraka. Karena kamu tidak mau beriman. Sepanjang hidupmu kamu tak mau beriman. Ini dia tempat kamu nanti dalam neraka. Terbelalaklah matanya. Dia pun dalam ketakutan. Ketika itu nyawanya dicabut. Ketika itu barulah merasakan siksaan yang membuatnya akan menyesal selama-lamanya. Karena siksaan itu yang menghantarkannya kepada kematian. Setelah kematian, siksaan demi siksaan pun akan dijalani. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, sampai dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ketika itu diperlihatkanlah neraka jahanam kepada orang-orang yang tidak beriman, dan dia akan melihatnya. Ketika itu barulah dia ingat apa yang dahulu dia buat ketika di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka ketika itu ingatlah manusia apa yang telah ia kerjakan dahulu di dunia. Apa yang dia kerjakan dulu di dunia? Sholat tidak, meninggalkan kewajiban. Kemudian mencari rezeki yang haram yang diambil, berkawan dengan kawan yang melakukan kemaksiatan. Dalam keluarga tak mau menjalankan amanah dalam berkeluarga. Suami mengabaikan istri, istri tidak menghormati suami, orang tua menyia-nyiakan anak-anak pula tak berbakti pada orang tua. Ketika itu barulah teringat. Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ingatlah ketika itu apa yang dikerjakan di dunia, tapi ingatan itu tak ada gunanya. Karena ingatan itu hanya akan mendatangkan penyesalan di hari akhirat. Ia adalah sebagai bentuk siksaan. Menyesal di hari akhirat, ia adalah bahagian dari siksaan itu sendiri. Kemudian cerita tentang kaum Nabi Yunus. Berbeda dengan kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun, yang mana kesudahan dari Fir'aun dia ditenggelamkan. Beriman, tapi beriman di waktu ajal sudah tiba. Kaum Nabi Musa pula, kaum Nabi Yunus pula beriman ketika batas, belum sampai lagi ke batas akhir dari hukuman yang diancamkan, belum lagi sampai ke batas akhir, di detik-detik terakhir beriman, maka imannya bermanfaat meskipun
hampir sejengkal lagi sampai ke detik terakhir, maka ketika itu beriman, imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Mengapa banyak negeri-negeri yang apabila mereka beriman, negeri-negeri mana penduduk negeri-negeri, meskipun disebut di sini negeri atau kota atau kampung atau wilayah, tapi yang dimaksudkan bukan kotanya, karena kota itu adalah tempat. Yang dimaksudkan adalah penduduk di kota itu, manusianya yang dimaksudkan. Maka mengapa penduduk negeri tidak beriman? Kalaulah beriman, tentu akan bermanfaat iman mereka, maka terselamat dari hukuman, dari siksaan. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, lamma amanu, ketika mereka beriman. Selamat, bermanfaat iman mereka itu, meskipun iman mereka itu pada detik-detik terakhir dari batas yang telah ditetapkan. Tadi sudah kita sebutkan tadi, yaitu berapa hari diancamkan oleh Nabi Yunus? 3 hari. Kalau kamu wahai kaumku dalam 3 hari tidak juga beriman, maka azab Allah akan ditimpakan ke atasnya. Awal-awal di hari pertama, hari kedua, mereka tetap juga tak mau beriman. Tetapi ada di antara mereka mengingatkan yang lainnya. Nabi Yunus itu tak pernah berbohong. Apabila tak pernah berbohong, maka yang disampaikannya itu benar. Maka takutlah kalian, karena ancaman itu memang betul ancaman adalah dari Allah, yang disampaikannya melalui Nabi Yunus kepada kita semua. Maka sadarlah kalian. Maka mereka mengatakan, baik, kita akan lihat Nabi Yunus ada tidak bersama dengan kita malam ini. Kalau tidak ada, betullah ancaman itu. Sebab kalau ada bersama kita, bermakna boleh jadi dia adalah berbohong. Tapi kalau dia tidak ada, bermakna memang akan berlakulah ke atas kita semua ini. Maka mereka mencari Nabi Yunus, tidak menjumpai Nabi Yunus, karena Nabi Yunus sudah pergi. Maka di siang hari itu masih dalam batas waktu yang diancamkan, belum sampai akhirnya. Maka bergumpallah awan hitam menutupi angkasa negeri mereka itu, yaitu negeri Ninawa. Gelap gulita, tak nampak oleh mereka apa-apa lagi. Maka mereka pun semakin takut. Tidak ada penyelesaian ketika itu kecuali beriman. Maka mereka pun beriman, sungguh-sungguh beriman. Ini yang disebut dengan lamma amanu. Ketika mereka itu beriman, maka bermanfaatlah iman mereka. Fanafa'aha imanuha. Oh, berarti iman itu mendatangkan manfaat. Jadi kalau ada orang menyeru, marilah kita beriman, mari kita tambah iman, mari kita jaga iman, maka sebenarnya isi dari perkataan itu adalah supaya kita mendapat kebaikan. Itu isinya. Pesannya itu adalah supaya kita mendapat kebaikan. Tapi ada pula orang yang tak mau. Jangan lagi. Iman apa ini? Nah, urus diri masing-masing aja lah. Kami tak berminat dengan iman sekarang ini. Kami hanya ingin mencari uang, harta. Inilah dia manusia yang sudah tertutup hatinya. Maka berterima kasih kalau ada orang yang menyuruh supaya beriman. Karena khatib di waktu Jumat menyeru supaya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, buktikanlah keimananmu dengan bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, mestinya disambut seruan itu. Terima kasih Ustaz yang telah menyuruh kami, mengingatkan kami untuk tetap beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri beragama Islam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyeru kami supaya kami tetap menjaga keimanan kami. Mestinya kita sambut begitu. Tapi kadang-kadang tak perlu khatib menyeru di atas mimbar, dia tidur di bawah kan. Menunduk saja, tak ada pesan khatib itu yang ia tangkap. Mestinya ia menerima pesan khatib yang berguna bagi dirinya, mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Iman. Maka mungkin kita perlu juga, biasanya ketika kita bertemu selalu kita bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabar hari ini Pak? Biasanya kabar yang kita tanya itu badannya, maka dijawabnya sehat, alhamdulillah badan saya sehat. Yang ditanya itu yang nampak, padahal yang paling berharga itu yang tak nampak, iman yang dalam hati. Maka perlu juga sekali-sekali ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar iman Bapak hari ini? Bertambah atau berkurang? Semakin kuat atau melemah? Kalau ada orang yang bertanya begini, tersinggung tidak kita? Kamu tanya iman saya? Padahal ketika sahabatnya itu menanya iman supaya mengingatkan dia, alhamdulillah iman saya bertambah hari ini. Salat 5 waktu saya buat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Nah, dia melihat apa yang sudah ia kerjakan dari pagi tadi. Alhamdulillah hari ini dapat 2 juz membaca Al-Quran. Alhamdulillah banyak bertemu dengan kawan untuk menguatkan silaturahim. Alhamdulillah antara maghrib dengan isya saya ikuti pula majlis ilmu. Alhamdulillah. Ini iman. Bagaimana iman hari ini? Alhamdulillah. Ini perlu, iman ini perlu dijaga. Karena iman itu mendatangkan manfaat. Lawan iman maksiat itu mendatangkan laknat, itu menjemput laknat Allah Ta'ala. Dilaknat akan dijauhkan dari rahmat, rahmat akan diangkat. Kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami angkat dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Azab apa? Nah, dahulu kepada kaum Nabi Yunus itu azabnya adalah awan hitam yang sudah menutupi angkasa. Apa yang akan berlaku? Banjir, banjir besar, tenggelam, bisa hanyut semua mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Wa matta'nahum, dan kami berikan kesenangan kepada mereka ila hin, sampai waktu tertentu. Ulama tafsir menyebutkan mereka beriman dengan sungguh-sungguh beriman sampai mati mereka beriman, maka sampai mati mereka diberi kesenangan. Jadi mereka tidak menjalani hukuman, siksaan seperti yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu di negeri-negeri. Pada masa dahulu ada di negeri Madian, yaitu di Yordania sana, ada kaum Nabi Lut yang tak mau diingatkan, tetap juga melakukan perbuatan yang keji, yang tercela, yaitu suka kepada sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, perbuatan yang terkutuk, tercela. Pada hari ini namanya apa namanya sekarang? Itulah dia namanya pada hari ini. Itu perbuatan yang terkutuk, tercela. Kalau jumpa orang yang melakukan perbuatan seperti itu, bunuh yang melakukannya dan yang bersama dengan yang melakukannya itu. Karena dia sama-sama. Karena itulah perbuatan yang sangat tercela, menyalahi fitrah manusia. Tetapi musuh itu pandai untuk menghancurkan jiwa umat yang mulia ini. Hilang nanti keberanian dan keperkasaan dari umat ini. Maka inilah dia caranya, yaitu merusak jiwa yang suci, yang mulia itu dengan perbuatan yang terkutuk dan tercela itu.
Kita menyangka tak banyak penyakit itu penyakit. Kita menyangka tak banyak penyakit. Rupanya tersebar terus, menyebar terus, semakin hari semakin banyak, maka mesti segera dihalang. Bagaimana cara menghalangnya? Iman. Iman itulah yang akan bisa menghalang. Karena dengan iman itu kita akan mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang terpuji itu terpuji, dan yang tercela itu tercela. Itulah dia obat penawarnya untuk menyembuhkan penyakit yang buruk itu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki, kalau Tuhanmu menghendaki, maka akan berimanlah semua manusia yang ada di muka bumi. Kalaulah Allah menghendaki. Apa maknanya ini? Maknanya sudah menjadi kehendak Allah bahwasanya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Tapi jangan pula disambung, kalau begitu apa salahnya manusia? Bukan. Kalau ada manusia yang memilih kekufuran, maka salah manusia itu sendiri. Mengapa memilih kekufuran? Bukankah sudah mengetahui keimanan yang mesti dipilih? Mengapa memilih kekufuran? Tetapi ketetapan Allah, ada saja manusia yang memilih kekufuran itu. Itu sudah menjadi ketetapan sejak zaman azali lagi. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah berkehendak semua manusia menjadi beriman. Tapi kalau Allah berkehendak semua manusia menjadi beriman, bermakna itu adalah kehendak Allah yang diberlakukan. Sementara kita sudah menyebut bahwasanya hidup di dunia adalah sebagai ujian. Kalau sebagai ujian, kehendak siapa? Kehendak manusia itu sendiri yang memilih. Kan manusia yang memilih dengan kehendaknya, memilih kebenaran atau memilih kesesatan. Nah, dengan adanya kehendak pada diri manusia untuk memilih, itulah dia ujian. Kalau Allah tidak beri kehendak pada manusia untuk memilih, maka bermakna Allah memaksa manusia. Apabila Allah memaksa manusia, tak jadilah ujian. Sama dengan di kelas, di sekolah, guru umpamanya ingin menguji murid-muridnya. Di mana murid-muridku yang benar belajar, faham, dan mana yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan tidak paham. Maka dibuatlah ujian. Pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaannya, jawabannya A, B, C, D. Satu dari A, B, C, D itu yang benar. Maka guru pun mempersilahkan kepada muridnya, silakan kamu pilih yang mana. Itu adalah ujian. Pilih. Kalau kamu memilih yang benar dari jawaban yang 4, maka kamu lulus dalam ujian. Bolehkah guru mengatakan, pilih yang nomor 1, A, dari yang 4 itu, karena itulah dia jawaban. Jadi ujian lagi kepada anak itu? Tidak, karena anak sudah dipaksa untuk memilih jawaban. Tak hilang mana ujian. Jadi kalau ada guru yang mengasih kunci jawaban kepada muridnya, itu guru itu sudah menghilangkan makna ujian. Maka nanti tidak akan diketahui mana anak yang betul-betul paham, sudah paham, dan mana yang tidak paham. Tak tahu kita mana anak yang sungguh-sungguh dalam belajar, mana yang tidak. Maka biarkan anak itu untuk memilih. Biarkan, itulah dia ujian. Biarkan dia untuk memilih mana saja. Kalau dia memilih yang benar, berhasil dalam ujian. Kalau memilih yang salah, gagal dalam ujian. Kalau gagal dalam ujian, siapa yang mesti dipersalahkan? Guru atau anak itu sendiri? Nah, jangan si anak mengatakan ibu guru salah karena ibu guru tidak memberitahukan kepada saya mana yang benar. Padahal ibu guru bisa memberitahukan kepada saya mana yang benar. Mengapa ibu guru tidak? Tak boleh anak seperti itu. Kamu wahai anak yang salah, yaitu
Mengapa kamu tak tahu? Kan sudah diberitahu mana yang benar untuk dijawab. Itulah dia belajar dari awal persekolahan sampai sekarang. Tapi karena kamu tak mau belajar, sehingga kamu tak tahu, sehingga kamu salah dalam memilih. Maka kalau ada manusia yang memilih kekufuran, siapa yang mesti dipersalahkan? Manusia itu sendiri yang mesti dipersalahkan. Jangan manusia yang kafir itu pula menyalahkan Allah. Ya Allah, mengapa engkau tetapkan kekufuran ke atas hamba? Tak boleh. Tetapi dia sendiri yang menyalahkan dirinya, yaitu mengapa kamu pilih kekufuran? Allah, saya tak tahulah itu kekufuran. Oh, berarti tak belajar. Maka pertanyaan berikutnya, mengapa kamu tak belajar? Kan sudah diturunkan kitab petunjuk yang di dalamnya diberitahu ini yang benar, ini yang salah. Itulah dia. Saya sibuk mencari rezeki. Sudah. Bermakna salah kamu. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Maka siapa yang mesti dipersalahkan? Manusia. Diri manusia itu sendiri yang mesti dipersalahkan. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Maka apakah kamu memaksa manusia sehingga mereka menjadi beriman? Tidak, wahai Muhammad. Bukan kamu yang menentukan manusia beriman atau tidak. Kamu hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah. Ayat ini juga sebagai hiburan bagi Rasul, bahwasanya Rasulullah itu sangat terbeban kalau umatnya itu tidak beriman. Penduduk negeri Mekah, umpamanya ketika di Mekah Rasulullah menyampaikan kebenaran, kemudian banyak penduduk negeri Mekah tetap mau beriman, maka Rasulullah menjadi sedih. Rasulullah menjadi terbeban. Mengapalah mereka ini tak mau beriman? Mengapalah mereka ini tak mau menerima kebenaran? Penjelasannya jelas. Bukti kekuasaan Allah melalui mukjizat ada. Ayat Al-Quran sebagai mukjizat yang mereka tidak bisa untuk mendatangkan yang seumpama dengannya. Mereka memperakuinya, tapi mengapalah mereka ini tak mau? Itu beban bagi Rasul. Nah, untuk meringankan beban tersebut, wahai Muhammad, bukan kamu yang menentukan mereka beriman, aku yang menentukan. Apakah kamu hendak memaksa mereka pula untuk beriman? Tidak, keimanan tak bisa dipaksa-paksa. Keimanan itu dengan kerelaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Sudah jelas yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang lurus itu lurus, yang bengkok itu bengkok, yang hak itu hak jelas, yang batil itu batil jelas. Maka silahkan kamu wahai manusia memilih. Rela memilih yang benar, berhasil dalam ujian. Tak mau memilih yang benar, dengan kerelaanmu, pilihanmu, maka kamu bertanggung jawabkanlah. Karena semuanya akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah itu adalah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipilih selama hidup di dunia. Inilah hidup yang sedang kita jalani ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah tetapkan kita di atas keimanan. Allah tambah terus keimanan kita. Semakin hari iman kita semakin kuat. Mudah-mudahan ketika menghadap Allah kita berada dalam keimanan yang paling kuat. Karena ketika kita berada di keimanan yang paling kuat, ketika itu kita menghadap Allah, maka derajat yang tinggi akan diberikan. May ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menghadap Allah mukminan, dalam keadaan beriman, qad amila salihan, sebelumnya ia telah beramal saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu derajat atau kedudukan yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.